Halo, selamat datang di kanal kami. Pernahkah Anda mendengar istilah dedolarisasi? Istilah ini mungkin terdengar asing, tapi dampaknya bisa sangat besar bagi masa depan ekonomi dunia, bahkan bagi kantong kita semua. Selama puluhan tahun, dolar AS telah menjadi raja tahta di dunia keuangan global. Namun kini, banyak negara mulai mempertanyakan dominasinya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik gemuruh isu dedolarisasi ini? Mari kita selami lebih dalam. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, khususnya setelah perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944, dolar AS naik ke posisi puncak sebagai mata uang cadangan utama dunia. Ini berarti sebagian besar bank sentral menyimpan cadangan devisanya dalam bentuk dolar. Tidak hanya itu, dolar AS juga menjadi mata uang dominan untuk perdagangan internasional, terutama komoditas krusial seperti minyak bumi. Posisi ini memberikan Amerika Serikat sebuah privilegi luar biasa, kemampuan untuk membiayai defisitnya dengan mudah, dan memproyeksikan kekuatan ekonominya ke seluruh penjuru dunia. Bayangkan, setiap kali Anda membeli sesuatu yang diimpor, kemungkinan besar transaksinya melibatkan dolar AS di suatu titik. Sistem ini telah bekerja selama beberapa dekade, membentuk tulang punggung stabilitas ekonomi global yang kita kenal. Namun, seiring berjalannya waktu, privilege ini mulai terasa seperti belenggu bagi sebagian negara. Gelombang dedolarisasi yang kita saksikan hari ini bukan muncul begitu saja. Ada pemicu kuat yang mendorong negara-negara untuk mencari alternatif. Salah satu pemicu paling signifikan adalah penggunaan dolar AS sebagai senjata dalam sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat. Contoh paling nyata adalah sanksi terhadap Rusia setelah invasi Ukraina, dan juga sanksi yang berulang kali diterapkan terhadap Iran. Negara-negara yang menyimpan aset dalam dolar AS, atau yang sangat bergantung pada sistem pembayaran berbasis dolar, tiba-tiba merasa tidak aman. Mereka menyadari bahwa aset mereka bisa dibekukan, atau akses mereka ke sistem keuangan global bisa diputus sewaktu-waktu oleh keputusan politik Washington. Ini menciptakan dorongan kuat untuk mencari kemandirian ekonomi. Selain itu, ada pula kekhawatiran terkait ketidakpastian ekonomi internal Amerika Serikat sendiri. Inflasi yang meningkat dan tingkat utang publik AS yang membengkak memicu keraguan di kalangan negara lain. Mereka mulai berpikir, apakah dolar AS masih merupakan tempat yang paling aman untuk menyimpan kekayaan dan melakukan transaksi? Untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi mereka, sejumlah aktor kunci mulai mengambil langkah konkret. Kelompok BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan menjadi garda terdepan dalam gerakan ini. Mereka secara aktif mendorong perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal masing-masing, dan bahkan mulai mempertimbangkan mekanisme pembayaran bersama yang tidak bergantung pada dolar AS. Tiongkok, sebagai kekuatan ekonomi yang sedang tumbuh, secara agresif mempromosikan yuan sebagai mata uang alternatif. Inisiatif Belt and Road atau Jalur Sutra Baru, yang melibatkan investasi infrastruktur besar di berbagai negara, seringkali disertai dengan penggunaan yuan dalam pembiayaan dan pembayaran. Selain itu, Tiongkok juga mengembangkan sistem pembayaran lintas batasnya sendiri, yaitu CIPS, Cross Border Interbank Payment System, sebagai pesaing SWIFT yang didominasi Barat. Rusia, pasca sanksi, adalah contoh paling ekstrim. Mereka benar-benar beralih dari dolar AS dalam sebagian besar transaksi internasionalnya, beralih ke yuan, rupiah, atau bahkan mata uang lokal lainnya. Ini menunjukkan seberapa serius negara-negara ini dalam mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Salah satu pergeseran paling fundamental yang sedang terjadi adalah di sektor produsen minyak. Selama puluhan tahun, dunia terbiasa dengan sistem petrodolar, di mana minyak, komoditas paling vital di dunia, hampir selalu diperdagangkan dalam dolar AS. Sistem ini telah menjadi pilar utama kekuatan dolar. Namun, kini ada indikasi pergeseran signifikan. Negara-negara produsen minyak, terutama di Timur Tengah, mulai membuka diri untuk menerima pembayaran selain dolar AS dalam transaksi minyak mereka. Jika tren ini berlanjut, ini bisa menandai berakhirnya era petrodolar yang telah berlangsung puluhan tahun, dan akan menjadi pukulan telak bagi dominasi dolar. Strategi dedolarisasi yang diterapkan oleh negara-negara ini cukup beragam. Pertama, mereka mulai mengadopsi perdagangan langsung dalam mata uang lokal. Artinya, misalnya, Tiongkok membeli minyak dari Arab Saudi menggunakan yuan, bukan dolar. Ini mengurangi kebutuhan untuk mengonversi mata uang ke dolar AS dan kembali lagi, menghemat biaya dan mengurangi risiko fluktuasi. Kedua, mereka secara aktif mendiversifikasi cadangan devisa mereka. Mereka mengurangi porsi dolar AS dan meningkatkan kepemilikan emas, atau mata uang lain yang dianggap stabil seperti yuan Tiongkok dan euro. Emas, khususnya, kembali dipandang sebagai safe haven
tradisional di tengah ketidakpastian global. Ketiga, mereka mengembangkan sistem pembayaran independen. SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, adalah sistem pesan keuangan global yang memfasilitasi sebagian besar transfer uang antar bank internasional. Dengan mengembangkan alternatif seperti CHIPS Tiongkok, negara-negara ini berharap bisa menghindari risiko sanksi yang bisa memutus mereka dari sistem keuangan global. Melihat data dan tren penting, meskipun dolar AS masih dominan, porsinya dalam cadangan devisa global telah menunjukkan tren penurunan dalam 2 dekade terakhir. Dari sekitar 70% di awal tahun 2000-an, angkanya kini berada di kisaran 58 hingga 60%, sebuah penurunan yang signifikan, meskipun lambat. Pada saat yang sama, minat global terhadap emas sebagai aset cadangan terlihat meningkat tajam. Bank sentral di seluruh dunia telah menjadi pembeli emas bersih selama beberapa tahun terakhir. Perdagangan dalam mata uang lokal juga dilaporkan mengalami peningkatan, meskipun belum menjadi mayoritas transaksi global. Namun, penting untuk diingat bahwa upaya dedolarisasi ini tidaklah mudah dan menghadapi tantangan besar. Kedalaman dan likuiditas pasar keuangan AS masih tak tertandingi. Dolar AS telah lama dipercaya sebagai safe haven di masa krisis, dan infrastruktur keuangan global sudah sangat mapan dengan dolar sebagai pusatnya. Mata uang alternatif, seperti Yuan Tiongkok, masih memiliki batasan dalam hal konvertibilitas penuh dan belum memiliki stabilitas yang setara dengan dolar AS. Pasar keuangan Tiongkok, misalnya, belum seterbuka dan seliquid pasar AS Euro, meskipun kuat, menghadapi tantangan internalnya sendiri dalam bentuk keragaman ekonomi di Uni Eropa. Jadi, apa dampak potensialnya jika dedolarisasi ini terus berlanjut? Bagi Amerika Serikat, ini berarti kehilangan privilege luar biasa mereka. Kemampuan untuk membiayai utang dengan mudah, tanpa memicu inflasi yang berlebihan, akan berkurang. Ini bisa menyebabkan inflasi yang lebih tinggi dan peningkatan biaya pinjaman bagi pemerintah AS. Secara geopolitik, pengaruh AS di panggung dunia juga berpotensi melemah. Bagi dunia, ini bisa mengarah pada sistem multimata uang yang lebih terfragmentasi, di mana tidak ada satupun mata uang yang mendominasi sepenuhnya. Meskipun mungkin lebih rumit, sistem ini berpotensi lebih seimbang dan mendistribusikan risiko secara lebih merata antar negara. Untuk memahami fenomena ini, ada beberapa istilah kunci yang perlu kita ingat. Pertama, dedolarisasi itu sendiri, yaitu proses mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Lalu ada petrodolar, sistem di mana minyak diperdagangkan dalam dolar AS. SWIFT adalah sistem pesan keuangan global yang sangat penting, dan mata uang cadangan adalah mata uang yang dipegang oleh bank sentral untuk tujuan stabilitas ekonomi. Prospek masa depan menunjukkan bahwa dedolarisasi kemungkinan besar adalah proses jangka panjang yang evolusioner, bukan revolusioner. Dolar AS tidak akan hilang sepenuhnya sebagai mata uang global, namun posisinya akan berubah. Ia kemungkinan akan menjadi salah satu dari beberapa mata uang dominan dalam sistem keuangan global yang lebih terpolarisasi. Ini mencerminkan pergeseran kekuatan ekonomi dan geopolitik global yang lebih luas. Singkatnya, kita sedang menyaksikan pergeseran fundamental dalam lanskap keuangan global, sebuah upaya negara-negara untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi mereka. Ini adalah cerita tentang perubahan kekuatan, risiko, dan pencarian kemandirian di dunia yang semakin saling terhubung. Bagaimana masa depan akan terbentuk? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tetaplah terhubung untuk pembaruan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.